Murid-murid Tuhan Yesus. Dalam episode Sekarang Aku Tahu kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Kita akan bersama-sama belajar lebih jauh tentang ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Simon Petrus. Nama asli dari Simon Petrus adalah Simon. Kata Petrus ditambahkan kemudian oleh Tuhan Yesus. Kata Petrus adalah terjemahan Yunani dari kata Kefas, bahasa Aram yang artinya batu karang. Simon Petrus dilahirkan di Betsaida. Pekerjaannya adalah nelayan. Ayahnya bernama Yunus atau Yohanes. Saudara kandungnya adalah Andreas. Simon Petrus memiliki istri dan tinggal bersama ibu mertuanya. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes termasuk murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Ia dan saudaranya Andreas adalah murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Hal-hal unik tentang kepribadian Simon Petrus yang dapat kita lihat dalam Alkitab antara lain: mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya, tetapi juga merupakan murid yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang, memotong telinga salah satu prajurit yang bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Saat Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan berani kepada orang-orang di Yerusalem dan 3.000 orang bertobat. Simon Petrus menulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Selain itu, Injil Markus juga dianggap karya Petrus juga, karena ditulis berdasarkan perkataan lisan Petrus yang dicatat oleh Markus. Andreas adalah saudara kandung Simon Petrus. Mereka berasal dari Betsaida. Andreas adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Hanya Injil Yohanes yang menceritakan pertemuan pertama antara Andreas dan Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk bahwa Yesus sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa manusia, Andreas berpaling dan mengikut dia. Pertemuan Andreas dengan Tuhan Yesus begitu penting, sehingga Andreas membawa saudaranya sendiri, Simon Petrus, kepada Tuhan Yesus. Andreas juga membawa seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus pada peristiwa mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Walaupun Andreas adalah saudara Simon Petrus, Andreas tidak pernah iri hati terhadap bakat dan kepopuleran Simon Petrus. Mereka saling menghargai kemampuan dan prestasi masing-masing, bekerja sama untuk memberitakan firman Tuhan. Yakobus adalah kakak dari Yohanes. Orang tua mereka adalah Zebedeus dan Salome. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes serta ayah mereka bekerja sebagai nelayan. Ia bersama Yohanes dan juga Simon Petrus menjadi murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yakobus termasuk murid Tuhan Yesus yang bersemangat dan cukup ambisius. Bersama Yohanes, mereka berani mengungkapkan pikiran untuk meminta kedudukan di sisi Yesus. Yakobus dan Yohanes diberi gelar anak-anak guru atau Boanerges. Yohanes adalah adik dari Yakobus anak Zebedeus. Keluarga Zebedeus berasal dari Galilea. Yohanes dan saudaranya yang bernama Yakobus disebut juga anak-anak guru, Boanerges. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling muda. Yohanes jarang menyebut namanya dalam Injil, tetapi memakai kategori orang ketiga
atau menyembunyikan identitasnya dengan suatu ungkapan seperti murid yang dikasihi Yesus. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, antara lain peristiwa kebangkitan anak Yairus saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, pada persiapan perjamuan Paskah terakhir, peristiwa di Taman Getsemani menjelang penangkapan dan kematian Yesus di kayu salib. Tradisi sejarah gereja mempercayai dia adalah penulis dari Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan Wahyu kepada Yohanes. Yohanes dipenjara beberapa kali dan dibuang ke Pulau Patmos. Ketika dalam pembuangan di Patmos, Yohanes menulis kitab Wahyu. Dari 12 murid Tuhan Yesus, Yohanes adalah murid yang meninggal secara alami karena usia tua. Filipus berasal dari kota yang sama dengan Petrus dan Andreas, yaitu Betsaida. Injil Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus pertama kali berkata, "Ikutlah aku," kepada Filipus. Kisah Filipus tidak terlalu banyak diceritakan di kitab Injil. Antara lain saat Filipus dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus dan saat Tuhan Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada beberapa catatan tentang pelayanan Filipus, yaitu Filipus melayani di Samaria. Selain memberitakan firman Tuhan, Filipus juga mengusir roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh atau timpang, bahkan ahli sihir di Samaria yang bernama Simon juga menjadi percaya dan dibaptis. Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari tanah Ethiopia yang sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sida dari Ethiopia tersebut memberi diri untuk dibaptis oleh Filipus. Bartolomeus atau Nathanael. Nama Bartolomeus disebut juga sebagai Nathanael, dan ia berasal dari kota Kana di provinsi Galilea. Dalam 3 kitab Injil, pertama, Filipus dan Bartolomeus selalu disebutkan bersama. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Filipus dan Nathanael disebutkan bersama. Dari semua murid Tuhan Yesus, Nathanael adalah satu-satunya murid yang awalnya ragu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ia tidak yakin pada ajakan Filipus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Filipus berhasil meyakinkan dan Nathanael segera mempunyai pengenalan dan pengakuan terhadap Tuhan Yesus. Dengan berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nama Nathanael muncul di akhir Injil Yohanes yang dicatat bersama-sama sejumlah murid lain di pantai Danau Galilea. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Yanti. Kita akan kembali bersama ibadah online pada hari ini. Kak Yanti berharap adik-adik semuanya sehat, semangat, dan sukacita. Nah, adik-adik, sekolah tahun ajaran baru sudah mulai ya? Wah, tentunya senang sekali. Selamat ya, sudah naik kelas. Nah, adik-adik harus tetap rajin dan semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Kak Yanti percaya adik-adik adalah semuanya anak-anak Tuhan yang jempol dan very good. Nah, mari kita mulai ibadah online hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur karena kami dapat memulai ibadah online pada hari ini. Tuhan akan menyertai setiap kami. Dan kami ingin ya Tuhan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kami dan memberkati setiap kami juga. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak sekolah minggu yang merupakan muridnya Tuhan Yesus. Kita diharapkan menjadi terang dunia.
Apa maksudnya terang dunia? Maksudnya segala perbuatan kita, perkataan kita harus memancarkan kasih Kristus. Nah, adik-adik, kasih Kristus kita bisa kita pancarkan pada siapa saja, terhadap papa, mama, kakak, adik, guru-guru, dan teman-teman kita. Jangan lupa, kita tetap harus saling mengasihi. Yuk kita sama-sama pujikan lagu Mas GKT, Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang dan aku milik Kristus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang kan aku milik Kristus. Sekarang kita bersama-sama akan membaca ayat Mas. Nah, ayat Mas kita hari ini diambil di dalam Roma 12 ayat 11. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Adik-adik silakan menyiapkan Alkitab kalian dan membuka. Nah, adik-adik kakak tunggu ya. Apakah sudah selesai? Oh ya, sudah ya. Yuk kita baca sama-sama. Kita cari kitab Roma yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kakak ulangi ya, yuk kita sama-sama. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Adik-adik, hidup kita itu sangat berharga. Kita sangat berharga karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu hendaklah kita harus rajin dan setia. Tidak boleh malas ya. Tetap bersemangat. Melakukan tugas tanggung jawab kita dengan rajin. Dengan sebaik-baiknya. Nah, semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Jadi harus melakukan yang terbaik. Oh iya, Kak Yanti berjanji hari ini kita akan bertemu dengan salah satu murid Kak Yanti, namanya Boy. Tetapi karena kita masih tidak boleh bertemu bersama-sama, ya kita karena situasi corona hari ini, maka Kak Yanti dan Boy akan melakukan janji bertemu melalui pertemuan Zoom. Nah, yuk kita bersama-sama bertemu dengan Boy ya adik-adik. Halo, selamat pagi Boy, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Kak Yanti. Boy dan keluarga baik-baik semua, sehat. Tapi Boy nggak boleh kemana-mana.
di rumah terus. Bosen Kak Yanti? Iya, kita sudah 4 bulan tidak beribadah bersama-sama di gereja. Kak Yanti juga kangen dengan Boy. Karena sekarang masih wabah corona, Boy harus bersabar tinggal di rumah, stay at home. Nah, jangan kemana-mana dulu ya, tinggal di rumah saja. Sekarang Boy sudah naik kelas ya, selamat. Nah, sudah mulai bersekolah online, bagaimana sekolahnya? Sekarang Boy sudah kelas 2 SD, sekolahnya masih online Kak Yanti. Tugasnya banyak sekali. Boy sampai pusing karena tiap hari bikin tugas, bikin PR tematik, PR matematika, juga bikin video tugas menyanyi. Pokoknya banyak banget. Kalau Boy capek, Boy suruh mama atau kakak yang bantu jawab PR-nya Boy supaya dapat 100. Loh, gak boleh begitu Boy. Semuanya harus dijawab sendiri. Kalau tidak mengerti, tanya dan bagaimana caranya, lalu belajar lagi. Tapi tidak boleh minta tolong papa, mama atau kakak untuk mengerjakan. Itu bukan anak yang very good. Ayo Boy, kita harus hidup jujur, mau mengerjakan sendiri loh. Iya deh Kak Yanti, besok Boy akan kerjakan tugas sendiri. Very good. Oh iya, Kak Yanti mau bertanya, apakah setiap minggu mengikuti ibadah online sekolah minggu? Ya pasti dong, Boy selalu ibadah online. Kan Boy mau ketemu Kak Caca, lalu juga ada Kakak Kepik, Dombi, Ciki. Boy bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Asik pokoknya. Wah, bagus Boy. Boy rajin beribadah online ya. Tentunya juga rajin membaca renungan. Nah, sekarang Boy sudah naik kelas, tentunya semakin pandai. Lalu, apakah Boy masih ingat cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Ingat tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Yohanes dan Yakub. Salah, siapa ya? Boy kok lupa? Yang satunya Boy lupa namanya Kak Yanti. Iya, gak apa-apa. Murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus. Apa yang diceritakan firman Tuhan minggu kemarin? Ayo, Boy ingat apa tidak? Yohanes dan Yakobus ingin kedudukan dan jabatan, tapi mereka akhirnya mengerti bahwa jadi anak Tuhan yang paling penting adalah melayani, bukan cari kedudukan. Betul sekali. Boy harus jadi anak Tuhan yang taat, setia, dan rajin. Mari Kak Yanti ajak kita memuji Tuhan bersama ya. Mau ya Boy? Mau. Kita akan memuji Tuhan. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan. Jangan engkau malas berdoa. Ingat, jangan malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS, Tuhan tidak senang. Boy, Kak Yanti senang sekali karena Boy sudah mengikuti ibadah online hari ini. Nah, meskipun kita tidak bisa ibadah di gereja, tetapi kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Kak Yanti pamit dulu ya. Nanti minggu depan Kak Yanti akan mengajak Boy bertemu di pertemuan Zoom berikutnya. Salam untuk Papa dan Mama. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Kak Yanti. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Dadah. Nah, adik-adik, Kak Yanti percaya adik-adik juga semuanya sudah bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, memakai video call, juga melalui pertemuan Zoom seperti yang dilakukan oleh Boy. Adik-adik bisa bercerita loh dengan guru-guru sekolah minggu, juga bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah minggu. Kangen ya? Nah, semoga wabah corona ini segera berlalu sehingga kita dapat beribadah bersama-sama di gereja. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita memujikan lagu pujian untuk mempersiapkan hati kita dengan berjudul Firman Tuhan ada di hatiku, dan tentunya makin lama makin asik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 Makin lama makin asik membaca firman Tuhan. Makin lama makin asik membaca firman Tuhan. Alkitab namanya, berisi kebenaran, betapa asiknya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yes, 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 ku renungkan firman-Nya. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa dengan Kak Shirley. Kakak sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik, walaupun kita masih harus beribadah lewat online. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik siapkan Alkitabnya. Dan ingat ya, selama mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus buka telinga, mendengarkan baik-baik, tidak jalan-jalan, tidak makan atau minum. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk boleh memimpin kita sehingga kita boleh mengerti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur jikalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memimpin dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus ayat 6b sampai 12, kemudian ayat 30 sampai 44. Sekali lagi, Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai 12, kemudian dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 44. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka untuk pergi berdua-dua berkeliling ke banyak kota dan desa untuk melayani dan mengajar banyak orang tentang kebenaran. Murid-murid Tuhan Yesus memberitakan tentang pertobatan. Mereka mengajarkan bahwa orang harus bertobat dan percaya hanya kepada Allah saja. Murid-murid Tuhan Yesus melayani dan mengajar dengan rajin dari pagi hingga petang, bahkan sampai tidak sempat makan. Walaupun lelah, mereka tetap rajin dan semangat untuk mengajar setiap orang yang mereka jumpai. Selain melayani, mengajar, dan memberitakan tentang pertobatan, murid-murid Tuhan Yesus juga mengusir banyak roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Mereka semua bisa melakukan hal-hal tersebut bukan karena mereka hebat, tetapi karena Tuhan Yesuslah yang memberi kemampuan tersebut kepada mereka. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus dan memberitahukan kepada Tuhan Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka,
Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka naik perahu dan menyeberang danau, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat tujuan Tuhan Yesus dan para murid. Orang-orang banyak itu tiba mendahului Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendarat, Tuhan Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajarkan banyak hal kepada orang banyak tersebut. Orang-orang begitu bersemangat untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang yang sakit. Tanpa terasa, hari pun sudah mulai malam. Tuhan Yesus kemudian memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Tempat itu jauh dari mana-mana, dan hari sudah mulai malam, sehingga tidak ada tempat yang menjual makanan. Dan kalaupun ada toko yang buka, pasti tidak akan cukup untuk memberi makan orang banyak tersebut. Namun di situ ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk berkelompok-kelompok. Tuhan Yesus kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Mereka semua dapat makan sampai kenyang. Dan bukan hanya itu, setelah dikumpulkan, sisanya ada 12 keranjang. Orang yang makan roti itu kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan serius. Hal ini kita bisa lihat di ayat yang ke-30, di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkumpul setelah melakukan pelayanan. Mereka saling berbagi cerita apa yang sudah mereka kerjakan dan ajarkan. Walaupun merasa lelah, setelah seharian berkeliling kota dan desa untuk melayani, namun Tuhan Yesus menunda istirahatnya dan memilih untuk melayani orang banyak tersebut. Dari ayat yang ke-31 dan 32, kita bisa belajar bahwa tanggung jawab melayani merupakan prioritas utama Tuhan Yesus. Prioritas itu artinya apa ya? Prioritas artinya apa yang harus didahulukan atau diutamakan. Prioritas Tuhan Yesus dan para murid adalah untuk melayani, sehingga mereka walaupun merasa lelah, istirahat hanya sebentar, hanya seketika, tidak bermalas-malasan dan tidak membuang waktu dengan percuma. Mereka memilih untuk melayani orang banyak. Nah, tindakan nyata dari prioritas Tuhan Yesus untuk melayani bisa kita lihat di ayat yang ke-37, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Nah, Tuhan Yesus bukan hanya memberi makanan jasmani, makanan rohani berupa firman Tuhan, tetapi Tuhan juga memperhatikan kebutuhan jasmani dari orang banyak tersebut dengan memberi mereka roti. Tuhan Yesuslah roti hidup itu. Dia telah
mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita yang berdosa, menyelamatkan setiap kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Melalui firman Tuhan hari ini, kakak berharap adik-adik bisa meneladani Tuhan Yesus, selalu menjadi anak yang rajin, mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Saat ini adik-adik sudah mulai sekolah, walaupun masih harus belajar lewat online, banyak sekali pilihan yang harus adik-adik ambil. Apakah memilih untuk tidur atau cepat-cepat bangun pagi dan bersiap untuk sekolah? Apakah harus mengerjakan tugas ataukah bermain? Apakah menonton TV atau membantu orang tua, membantu papa mama? Apakah membaca komik atau membaca buku cerita? Atau memilih untuk membaca Alkitab dan renungan? Apakah memilih untuk beribadah online seperti saat ini? Atau bermain games? Wah, pasti kelihatannya sulit ya. Banyak sekali hal yang adik-adik suka. Waduh, semuanya aku suka, Kak. Jadi sulit untuk aku boleh memilih. Tapi adik-adik harus ingat, bukan memilih berdasarkan apa yang adik-adik suka, tapi harus selalu ingat apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan? Caranya adik-adik harus selalu membaca Alkitab, sebab semua perintah Tuhan ada di Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Sudahkah adik-adik membaca Alkitab setiap hari? Mari, kalau belum, kalau adik-adik tidak membaca Alkitab, mari mulai sekarang adik-adik belajar untuk sediakan waktu belajar untuk membaca firman Tuhan. Kalau untuk adik-adik yang tidak bisa membaca, minta papa mama untuk membaca Alkitab atau renungan harian. Nah, untuk selalu bisa menjadi anak yang rajin, kita bisa minta pertolongan pada Tuhan. Kita tidak bisa memilih berdasarkan apa yang kita suka, tapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Untuk mengingatkan kita supaya kita selalu rajin, kita sekali lagi akan membaca ayat mas kita hari ini. Yang diambil masih ingat dari mana? Dari Roma 12 ayat 11. Kita buka sama-sama dan mari kita baca. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan keluarga di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk kami boleh belajar menjadi anak yang rajin, anak yang taat, boleh disiplin mengatur waktu, tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang membawakan? Tahu nggak namanya? Oh betul, Kak Shirley. Nah, Kak Shirley menyampaikan, mengingatkan kita akan firman Tuhan apa hari ini? Yaitu kita harus menjadi anak Tuhan yang benar. Nah, kalau menjadi anak Tuhan yang benar, kita harus tahu apa? Prioritas kita. Nah, apa yang dinamakan dengan prioritas? Prioritas itu adalah, yaitu kita melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan yang very good. Ya, nah menjadi anak yang rajin, tanggung jawab mengerjakan tugas dan melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak perlu membuang waktu, tidak perlu bermalas-malasan, tidak perlu menggunakan hal-hal yang tidak berguna. Nah, kita harus disiplin mengatur waktu, kapan kita tidur, kapan kita bermain, kapan kita mengerjakan tugas.
Nah, semua kekuatan, kemampuan kita, juga kepandaian kita berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang ada di dalam lagu yang kita nyanyikan hari ini, yaitu Just for Christ, I will sing for Jesus. Ayo kita menyanyi bersama-sama ya. Adik-adik di rumah bisa bernyanyi sambil melakukan gerakannya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. Worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Nah, tak terasa waktunya ibadah online sudah berakhir. Kakak harus pamit dan berpisah dengan adik-adik. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu kembali. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai ibadah online hari ini. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Satu hal kami boleh mengerti prioritas di dalam hidup kami. Kami boleh melayani menjadi anak Tuhan yang rajin dan setia. Tuhan, kami menyerahkan Bapa pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri biarkan boleh melewatinya sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan kami bersama-sama keluarga untuk boleh beribadah di gereja. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. God bless you.